Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin makan ketupat, makanlah selagi hangat. Jika ingin mendapatkan rahmat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Wakil Ketua IKKIE, kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua Rohis Bapak Aning, kemudian yang kita hormati dan kita cintai para penasehat Rohis Bapak Tohari dan juga Pak Foto, kemudian juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beli tapai di Kota Pare. Ibu-ibu piye kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat Allah begitu banyak. Minggu lalu kita bertemu dan minggu ini kita bertemu kembali. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan nikmat kesehatan ini sehingga nanti kita bisa bertemu bukan hanya di dunia tetapi sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam takkan pernah kita lupakan, selalu kita sampaikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat-sahabatnya, kita semua bisa merasakan indahnya iman, bisa merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh umat yang memiliki keyakinan, seluruh umat yang memiliki agama di muka bumi ini, mereka memiliki buku panduannya masing-masing. Mereka memiliki kitab sucinya masing-masing. Seperti kaum Yahudi, kitab sucinya Taurat. Kaum Nasrani, kitab sucinya kitab sucinya Injil. Kaum Hindu, kitab sucinya Weda. Kaum Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Umat Islam, kitab sucinya jawabnya ragu-ragu. Umat Islam, kitab sucinya masing-masing umat ini, masing-masing agama ini, mereka yakin betul bahwa kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka harus sesuai dengan buku panduan, ialah kitab sucinya masing-masing. Kitab sucinya masing-masing. Tapi kalau kita umat muslim, buku panduan kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah Al-Quran. Sama seperti contohnya ibu-ibu, jika ingin membuat kue brownies yang enak, kalau tanpa buku panduan, tanpa resep, maka enak apa enggak jadinya?
Enak di lidah suami. Kalau suami nggak bilang enak maka dimarahin ya. Harus selalu enak. Sama seperti misal bapak-bapak ingin membetulkan motor yang dibeli. Kalau tanpa buku panduan maka bukan motornya jadi betul tetapi jadi rusak. Begitu juga dengan kita. Kalau ingin hidup di dunia dan di akhirat selamat, maka harus sesuai dengan pedoman dan juga buku panduan, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya diyakini, bukan hanya diucapkan. Ya, ulama mengatakan iman atau keyakinan itu iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan. Keyakinan atau iman itu bukan hanya diucapkan oleh lisan, bukan hanya diyakini di hati, tetapi juga diamalkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kita mengatakan Al-Quran pedomannya kita umat Islam, Al-Quran kitab suci umat Islam, akan tetapi tidak dibaca, tidak diamalkan. Maka kalau kita mengucapkan Al-Quran merupakan kitab suci kita, Al-Quran pedoman kita, maka Al-Qurannya harus dibaca, Al-Qurannya harus dipahami, Al-Quran harus diamalkan. Nah begitu ya. Baca Bismillah. Begitu. Jadi mulai sekarang niatkan, saya insya Allah meyakini Al-Quran kitab pedoman kita untuk selamat dunia akhirat. Kemudian saya usahakan bisa membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mungkin kita semuanya belum mengetahui apa fadilah atau manfaat kita membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian, sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan manfaat membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi menghafalkannya dan juga mengamalkannya. Salah satunya yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berapa huruf, Bu? Kali 10 jadi 30. Nyambung ya. Tapi kalau kita bilang kalau alif 1 euro, lam 1 euro, mim 1 euro dikalikan 30 jadi berapa? 30. Apalagi kalau kita baca Al-Fatihah. Ada yang tahu berapa jumlah huruf di Al-Fatihah? Banyak ya. Nah, maka seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan dilipat banyak sekali tuh. Lipat gandakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kita tidak membaca Al-Qur'an. Iklan ya. Nah, ini fadilah membaca Al-Quran yang pertama. Kemudian fadilah membaca Al-Quran yang kedua, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Ibu ingat, membaca Al-Quran bukan menghafal ya. Jadi jangan pusing, aduh Ustaz saya baca kulhu aja gak hafal misalkan ya, tidak mengurangi fadilah ini. Baca saja sudah mendapatkan syafaat. Kalau bisa hafal maka alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa hafal maka terus baca. Nah, kemudian di hadis yang lain kata Rasulullah SAW,
As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Fayaqulus siyam, dan puasa mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu ta'am wasyahawat fin nahar. Aku mencegahnya dari makan dan syahwat ketika siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin mensyafaati seorang hamba ini. Fayaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an berkata di hadapan Allah, mana'tuhun naum fil lail. Aku mencegahnya tidur karena tilawah Al-Qur'an pada malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku syafaat baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang kita di bulan apa? Bulan Ramadan. Kedua pemberi syafaat ini berkumpul pada satu waktu, puasa dan juga Al-Qur'an. Maka rugi ya kalau kita tidak memanfaatkan ini. Ingat sekali lagi, yang mendapatkan syafaat adalah mereka yang terus membaca Al-Qur'an. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana mau baca? Saya Iqra aja nggak bisa, membedakan alif ba ta saja bingung. Saya itu. Mungkin begitu ya, tapi ingat di hadis yang lain, masya Allah, Rasulullah itu sangat penyayang sama kita, sangat pengertian. Ingat di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, derajatnya sama seperti malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata. Ingat Rasulullah mengatakan, dan yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata. Wa alaihi syak, bukan hanya terbata-bata, wa alaihi syak, dan dia kesulitan. Sulit Bu ya, bukan hanya terbata-bata tapi sulit membedakan mana ba, mana ta, mana ha, mana kha, mana dan lain sebagainya. Ya. Falahu ajran, kata Rasulullah. Maka baginya dua pahala. Maka yang membaca Al-Qur'an, baik dia lancar ataupun nggak lancar, itu tidak ada ruginya. Semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak sekali fadilah kita membaca Al-Qur'an. Ibu kalau misalkan lagi galau, lagi kesulitan, lagi banyak masalah, coba ambil wudu, kemudian buka Al-Qur'an dan baca. Ambil wudu, buka Al-Qur'an dan juga baca Al-Qur'annya. Maka insya Allah akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Sama seperti ini kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari Al-Qur'an, illa, kata Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah beri rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, Allah kelilingi mereka dengan malaikat-malaikat. Maka tadi saya bilang, ketika suasana khutbah Quran, yang hadir mengaminkan doa kita 4.000 malaikat. Karena tadi wa haffathumul malaikat, dan terakhir ini yang paling dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan menyebut nama kita satu persatu di depan makhluknya yang ada di sisinya. Misal fulanah binti fulan, dia sedang hadir di majelis Quran, dia sedang hadir di masjid membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, kemudian terus Al-Quran, maka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir saja sudah berkah, apalagi baca. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada pantun. Mau pantun lagi? Asyik. Musim dingin ke Belgia. Ulangi
nggak semangat kayaknya. Terlalu serius Ustadz katanya. Jangan Belgia dong Pak. Oh, gitu. Yang Yunani dong. Oh Yunani. Oh, iya. Aduh saya mikir lagi nih. Jangan dadakan ini. Request ya. Kemarin udah Yunani loh. Iya, kemarin udah Yunani. Oh gini aja. Musim dingin ke Victoria. Musim dingin ke Victoria. Beli rambutan di Victoria. Saya mau rambut tapi diatur, gimana main? Jadi dia nggak boleh, beli rambutan nggak boleh. Soalnya nggak ada rambutan di sini. Ada rambutan. Apa lagi? Mandarini. Mikir lagi. Oh, tanah ya Kak. Lanjut saja ya. Yunani beli mandarini ya, cocok. Musim dingin ke Victoria. Ke Victoria beli Al-Quran. Masuk ya? Oh, atau benar. Ke Victoria beli Al-Quran. Oh, salah. Lalu banyak antum jadi request jadinya. Victoria ada rumah lampu. Gini aja. Musim dingin ke Victoria. Ke Victoria beli koran. Koran ada ya, koran ya? Ada ya? Kalau ingin hidup bahagia, jangan lupa baca Al-Quran. Cakep? Cakep? Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin segini saja yang bisa disampaikan. Ada orang yang mengatakan jangan panjang-panjang karena biasanya panjang sulit masuk semuanya. Lebih baik pendek tapi masuk. Benar apa tidak? Lebih baik pendek tapi mudah Kalau panjang-panjang nanti susah Masuk ya. Terakhir ada pantun lagi. Sudah. Nanti kalau saya pantun lagi di request lagi. Jangan jauh-jauh, bisa di sini aja. Sudah. Bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ingat. Kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka harus hidup sesuai dengan panduan. Panduan kita di mana? Ada dalam Al-Qur'an. Ya, dengarkan ceramah-ceramah yang membahas tentang Al-Qur'an, mengenai hadis Rasulullah SAW, kemudian jadikan itu sebagai pedoman untuk kita hidup di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum